Oke, selanjutnya ciri penelitian kualitatif selanjutnya adalah pertama adalah mempelajari perilaku dalam konteks ya. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian kualitatif ya, perilaku itu sangat unik dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya atau konteks tertentu. Misalnya ketika kita mempelajari tentang perilaku karakter seseorang yang berbicara keras dan lembut misalkan. Kalau seseorang ternyata ketika lahir di pinggir mohon maaf ya laut itu karena debur ombak dan sebagainya, sehingga ketika bicara itu sering keras karena takut tidak terdengar karena ada debur ombak, sehingga kemudian menjadi perilaku bicaranya itu sering menggunakan nada yang keras misalnya ya. Kemudian nanti berbeda nanti ketika nada yang digunakan oleh orang-orang yang di gunung gitu kan, karena sering sunyi, sepi ya, itu biasanya pelan saja sudah terdengar ya. Yaitu ternyata perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh konteks tertentu. Nah ini contohnya ya, contoh. Kemudian juga perspektif dari partisipan dengan berbagai keragaman ya. Makanya kalau kita mempelajari dengan penelitian kualitatif ya, nah sesuatu itu ya unik ya, partisipan itu unik dengan berbagai keragaman yang dimilikinya, sehingga belum tentu orang yang di suatu tempat itu berbeda dengan yang di lain tempat, itu akan sangat terlihat. Kemudian juga misalnya pembelajaran online di di tingkat madrasah, kemudian yang satu dengan madrasah yang lain, bisa saja itu nanti akan berbeda. Nah, itu adalah ya, perspektif dari partisipan dengan berbagai keragaman. Kemudian analisis dilakukan berdasarkan teks ya. Jadi kalau ciri selanjutnya penelitian kualitatif itu analisis dilakukan berdasarkan teks. Nah, teks ini adalah data dari hasil interview kita ya. Data yang telah kita dapatkan melalui interview ya, yang kemudian menjadi data, yang data ini dalam bentuk teks yang dinarasikan. Nah, inilah yang nanti dianalisis ya. Kemudian analisisnya dengan apa? Ada diantaranya ada analisis induktif ya, dari khusus ke umum ya, dari hal-hal yang kecil-kecil kemudian menjadi umum ya. Kemudian juga refleksivitas dari peneliti dan penelitian. Nah, ini juga sangat ditekankan ya, bagaimana refleksi seorang peneliti dalam konteks penelitian yang dilakukan itu juga menjadi penting. Bagaimana respon mendalamnya, refleks yang mendalamnya peneliti itu juga menentukan hasil penelitian selanjutnya. Kemudian juga proses penelitian bersifat sirkuler ya, jadi terus menerus ya, penelitian itu menjadi proses yang seolah tidak berhenti ya. Jadi nanti penentunya adalah batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Nah, berikutnya karakteristik penelitian kualitatif ini, studi dalam situasi alamiah ya. Jadi kalau kita bicara karakteristik penelitian kualitatif itu ya, studinya bersifat alamiah ya, dalam konteks ya, dalam satu situasi tertentu ya, tidak mengontrol dan memanipulasi pengaruh eksternal ya. Jadi tidak ada sebagaimana penelitian kuantitatif ya, ada pengaruh-pengaruh tertentu, tapi tidak mengontrol ya, jadi tidak memanipulasi pengaruh eksternal seperti apa ya. Kemudian kondisi sosial kompleks, menekankan dinamika dan proses ya. Jadi kondisi sosial itu ya ragam, kompleks, sehingga dinamika dan proses itulah yang sebenarnya menjadi titik tekan penelitian kualitatif. Nah, ini juga analisis bersifat induktif ya, mulai dari data khusus di lapangan, kemudian muncul tema-tema, yang tema-tema itu nanti dikategorisasikan, kemudian hubungan antar kategori itu tadi nanti disatu padukan sehingga menjadi satu kesatuan temuan yang unik ya.
Nah, kemudian biasanya wawancara ini terbuka ya, induktif ya. Ini karakteristik. Karakteristik berikutnya ini penelitian kualitatif, ini kontak langsung di lapangan ya. Jadi kalau seorang peneliti kualitatif ya akan lebih baik apabila memang ya langsung ke lapangan ya. Bisa saja nanti ikut terlibat dalam riset yang dilakukan itu ya. Ikut terlibat dalam suatu kegiatan yang menjadi penelitian dia sendiri itu ya. Kemudian kualitatif menekankan pendekatan dengan subjek dan fenomena di lapangan ya. Sehingga seolah-olah tidak ada jarak antara peneliti dan subjek. Sehingga apa yang dilakukan oleh subjek itu merasa ya seperti dialami oleh apa yang dialami oleh peneliti itu, apa yang dialami oleh subjek itu ya dirasakan oleh peneliti, maksudnya seperti itu. Kemudian juga immersing into the phenomenon ya, memahami hal-hal yang tidak terungkap ya. Jadi seorang peneliti kualitatif itu ya harus jeli ya, tidak hanya yang tampak sederhana yang itu aja, tapi bagaimana mengungkap yang tidak terlihat, yang tidak tampak dari suatu kegiatan yang menjadi fokus penelitiannya. Kemudian juga teori muncul dari keterlibatan langsung ya. Jadi dari situlah kemudian muncul teori-teori ketika dia terlibat dalam situasi kegiatan yang menjadi fokus penelitiannya itu. Nah, itu teori muncul di di lab. Nah, berikutnya karakteristik yang lainnya ini bersifat holistiknya. Jadi fenomena sosial sangat kompleks ya. Jadi kalau kita bicara tentang fenomena itu ya sangat kompleks, beragam, warna-warni ya. Jadi kalau menurut kualitatif itu ya bukan penjumlahan dari beberapa faktor ya, tapi menjadi satu kesatuan, memperoleh gambaran yang komprehensif ya. Misalnya fenomena orang gila dan situasi pandemi, pembelajaran online, nah itu kan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau perspektif holistik itu seperti ketika kita pergi ke kota, kemudian di malam hari ada sebuah lampu yang membentuk misalkan burung yang seolah-olah mematuk ya. Nah, ini karena apa? Ini adalah satu kesatuan yang utuh dari bola lampu yang hidup, sehingga kemudian seolah-olah kemudian bola lampu ini bergerak ya, seperti membentuk lampu. Nah, coba kalau lampu tersebut mati, maka akan tidak menjadi nilai ya. Makanya penelitian kualitatif itu sangat menekankan satu keseluruhan ya, bersifat holistik. Karakteristik berikutnya adalah penelitian kualitatif itu mempunyai perspektif yang dinamis ya. Jadi gejala sosial, psikologis adalah dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan waktu, dimensi sosial, politik, budaya. Jadi budaya sebagai sesuatu yang dinamis ya. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik penelitian kualitatif itu ya kondisi psikologi seseorang itu biasanya ya berubah-ubah dan kita harus mengikutinya ya. Jadi seperti apa konsistensinya nanti sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang dimiliki oleh individu itu dari segi psikologisnya, misalnya seperti itu ya. Sehingga kita memang sampai mempunyai kemantapan ketika melaporkan situasi psikologis responden atau subjek penelitian. Hal ini juga karena perkembangan waktu, sosial, budaya, politik, kesehatan dan sebagainya itu kan juga berubah. Sehingga itu juga memungkinkan gejala sosial yang kita teliti itu juga akan berubah ya, mengikuti dinamika yang berkembang di
yang ada. Jadi seperti itu. Berikutnya, karakteristik berikutnya adalah bahwa penelitian kualitatif itu mempunyai perspektif emik, ya. Artinya apa? Mengambil sudut pandang subjek penelitian, ya. Jadi pemahaman secara empatik, ya. Bias mungkin terjadi, tapi dieliminasi, ya, melalui pengumpulan data yang sistematis, kemudian triangulasi dan external reviewer, ya. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik penelitian kualitatif itu sekali lagi sudut pandang itu ya sudut pandang subjek penelitian, ya, bukan bukan sudut pandang peneliti atau sudut pandang satu teori, tapi yang ditekankan adalah sudut pandang subjek penelitian, ya. Bagaimana kemudian juga mempunyai seorang peneliti itu mempunyai pemahaman yang empatik, ya, pemahaman yang memahami apa yang dipahami oleh subjek penelitian, sehingga bias memang mungkin terjadi, tapi bagaimana kemudian dieliminasi dengan pengumpulan data yang sistematis melalui triangulasi dan external reviewer, ya, ini karakteristik. Nah, ciri berikutnya atau karakteristik berikutnya adalah fleksibilitas desain, ya. Desain awal bisa berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan, ya. Jadi kalau proposal, judul dan sebagainya masalah yang awal diteliti itu bisa saja ketika ke lapangan itu menjadi berubah, ya, karena ternyata tidak sesuai apa yang kita duga. Yaitu hal yang wajar kalau dalam penelitian kualitatif, ya. Ide baru muncul diberi kesempatan, contohnya proses penelitian sirkuler, pengumpulan data dan analisis berjalan bersama-sama, ya. Jadi terkadang adanya perubahan itulah yang kemudian juga perlunya pengumpulan data dan analisis itu berjalan bersama-sama, ya, karena sering sekali terjadi perubahan-perubahan itu tadi, sehingga fleksibel. Penelitian kualitatif itu akan lebih baik apabila dilakukan secara fleksibel. Jadi ketika ngambil data ya dianalisis, ya. Jadi seperti itu. Nah, karakteristik berikutnya adalah peneliti sebagai instrumen kunci, ya. Peneliti sebagai pengumpul data dan peneliti sebagai penganalisis data, ya. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian kualitatif, ya, instrumen utama, instrumen penelitian itu ya terletak di peneliti itu sendiri, ya, sebagai pengumpul data dan penganalisis data, sehingga kedalaman, keluasan hasil penelitian itu sangat tergantung kepada peneliti itu sendiri. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Salam cinta, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.